Halo sahabat pembangunan, selamat datang di video tutorial validasi pelaporan Critical Path oleh K3 melalui aplikasi Imonef. Pertama, buka browser Anda, lalu akses portal website Imonef melalui tautan i-monef.bappenas.go.id dan klik tombol masuk untuk menuju halaman masuk aplikasi Imonef. Jika sahabat pembangunan mengalami kendala, hubungi WhatsApp Helpdesk Imonef dengan klik tombol kontak kami pada portal Imonef. Sahabat pembangunan juga dapat mengakses menu lainnya seperti dokumen, FAQ, dan kontak. Untuk memulai, klik tombol masuk untuk menuju halaman masuk aplikasi Imonef. Isikan user ID dan password masing-masing unit kerja di kementerian lembaga Anda. Jangan lupa untuk menekan saya bukan robot, lalu login untuk masuk ke dashboard utama. Jika pertama kali masuk aplikasi Imonef, sahabat pembangunan diwajibkan untuk mengubah kata sandi dahulu. Kata sandi harus mengandung huruf kapital, angka, dan simbol. Klik untuk menyimpan perubahan kata sandi dan masuk aplikasi. Setelah berhasil login, sahabat pembangunan akan diarahkan ke halaman informasi profil sistem Imonef. Di halaman ini, sahabat pembangunan bisa melihat ringkasan kegiatan dan navigasi pelaporan. Kemudian klik tombol Renja 2025 untuk menuju pengaturan pergantian modul atau subsistem Imonef. Setelah itu, sahabat pembangunan akan menemui tampilan pop-up modul Imonef. Silahkan pilih modul RKP, aplikasi Imonef RKP tahun 2025, dan klik aksi untuk melanjutkan pada langkah berikutnya. Setelah berhasil masuk pada halaman modul atau subsistem RKP 2025, sebagai user K3 dapat melakukan pemantauan pelaksanaan RO-RKP yang melibatkan kementerian lembaga Anda. Sahabat pembangunan dapat melihat rincian output pada menu rincian output yang menampilkan daftar RO-RKP beserta informasi capaian fisik, anggaran, pelaksanaan, dan kolom status. Ini adalah contoh tanda perhatian capaian anggaran dan pelaksanaan KP yang di bawah ambang batas triwulan 1 atau 2 atau 3 atau 4. Sahabat pembangunan juga dapat klik tombol Maximize untuk memperluas atau menampilkan daftar data. Klik tombol Minimize untuk menutup daftar data. Pada menu Critical Path, sahabat pembangunan juga dapat melihat aktivitas kunci RO. Pertama, sahabat pembangunan akan menemui RO yang telah ditetapkan di RKP. Kedua, sahabat pembangunan juga akan menemui LRO, yakni RO RKP yang dispesifikkan ke berbagai lokasi atau daerah. Ketiga adalah non-RO. Non-RO merupakan RO yang dipilih dan dianggap mendukung tercapainya target KP dan atau KPU. Pada halaman ini, sahabat pembangunan juga dapat menemui indikator informasi capaian terhadap pemenuhan volume yang dibutuhkan pada RO setiap bulannya. Pada data dengan label kuning, menunjukkan aktivitas kunci yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap atau menunggu pelaksanaan aktivitas kunci di atasnya. Sedangkan label biru menunjukkan aktivitas kunci yang pelaksanaannya tidak tergantung aktivitas kunci sebelumnya. Sahabat pembangunan juga dapat mendapatkan informasi capaian fisik aktivitas dengan klik tombol indikator yang ingin dilihat. Sahabat pembangunan akan diarahkan pada halaman detail informasi capaian fisik bulanan aktivitas Critical Path, baik keterangan capaian dan permasalahan. Selanjutnya, sahabat pembangunan dapat mengakses menu KP. Menu KP menampilkan daftar seluruh RO RKP, termasuk RO yang memiliki Critical Path. Pada halaman ini, selain menampilkan tanda perhatian untuk capaian fisik, anggaran, dan realisasi, sistem juga menampilkan aksi RO untuk user K3. Pertama, aksi tanda ini muncul ketika kementerian lembaga menerima rekomendasi pengendalian dari Kedeputian PEMRP. Kedua, aksi tanda ini muncul ketika user K5 kementerian lembaga telah menindaklanjuti rekomendasi pengendalian dan perlu validasi tindak lanjut dari user K3. Setelah aksi ini, maka sahabat pembangunan akan diarahkan pada tampilan pop-up rekomendasi dan tindak lanjut yang menampilkan daftar rekomendasi pengendalian serta timeline
tindak lanjut dari Kedeputian PEMRP. Kemudian, sahabat pembangunan kembali pada tampilan KP dan klik aksi ini. Maka akan terbuka pop-up rekomendasi dan tindak lanjut yang menampilkan rekomendasi pengendalian dari Kedeputian PEMRP, serta tindak lanjut dan bukti dukung yang diinput oleh user K5 dan perlu divalidasi oleh user K3. Sebagai bahan validasi, sahabat pembangunan dapat meninjau rekomendasi pengendalian dan timeline tindak lanjut dari Kedeputian PEMRP, serta deskripsi tindak lanjut dan bukti dukung dari user K5. Klik tombol validasi untuk melakukan validasi tindak lanjut user K5. Tampilan ini menjelaskan rekomendasi pengendalian yang belum ditindaklanjuti user K5. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, validasi pelaporan critical path oleh K3 melalui aplikasi Imonef dapat dilakukan dengan benar.